Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pelaksana ibadah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menyudahi salah satu kewajiban kita di hadapan Allah, yakni pelaksanaan ibadah salat subuh secara berjamaah, diawali dengan qabliyah subuh. Semoga dengan pelaksanaan ibadah tersebut, begitu juga pelaksanaan ibadah puasa yang sementara kita jalankan, insyaallah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu selanjutnya senantiasa kita sanjungkan salawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, termasuk kepada kita sekalian selaku umat yang senantiasa istiqamah di jalan Allah, sehingga dengan keistiqamahan itu kita termasuk umat yang memperoleh syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang sangat saya muliakan, menindaklanjuti pembahasan kita pada kemarin subuh tentang persoalan taharat atau persoalan wudu yang sempat kita tadi malam atau tadi kemarin subuh sempat kita korek, yaitu tentang wajibnya daripada wudu. Maka pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita akan bahas tentang persoalan sunnah daripada wudu. Apa itu sebenarnya sunnah? Sunnah kalau secara hukum dikerjakan memperoleh pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Kemudian tujuan yang kedua daripada sunnah, sunnah itu adalah merupakan penempel dari wajib. Misalnya ada seorang mandi di dalam pelaksanaan ibadah salat, ya mungkin saja ada kekurangan sehingga bisa mengakibatkan daripada kebocoran salat itu sendiri, maka dengan adanya sunnah bisa menjadi satu henti plus atau menjadi satu penempel. Itu tujuannya. Maka sunnah daripada wudu hari sholat yang kita bicarakan pada subuh yang berbahagia ini, yang pertama, ketika kita menghadapi air wudu, ya, ini memang sudah tidak perlu saya sampaikan, ya, ini pelajaran SD, tapi terkadang kita lupa, ya kan? Nah, makanya ketika kita melihat air, ya, untuk kita pakai air wudu, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebersihan daripada air itu. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahuran. Ada yang menambahkan alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama nuran wa ja'ala al-ma'a tahuran. Apa artinya? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ja'ala al-ma'a, yang menciptakan air ini tahur, yaitu suci. Jadi pada kita kasih masalah kesucian, ya. Nah, ada juga yang menyampaikan ja'ala al-islam nuran, jadikanlah Islam ini sebagai cahaya bagi kami, wa ja'ala al-ma'a tahuran, dan jadikan air ini sebagai pembersih. Nah, itu doanya, ya. Kemudian pada saat kita membahas daripada kedua tangan, ya,
kedua tangan kita harus menghormati, ya, dibaca. Kan ada doanya, ada doa yang kita baca. Apa yang kita baca harus hormati, ya. Pada saat kita membasuh daripada tangan kita ini, kita disunahkan berdoa, Allahumma hfidh yadayya min ma'asika kulliha. Saya ulangi, jangan sampai berdoa. Allahumma hfidh yadayya min ma'asika kulliha. Apa artinya itu? Allahumma hfidh, ya Allah jaga yadayya, kedua daripada tanganku ini, min ma'asika kulliha, untuk memegang sesuatu yang bukan hak. Makanya para ulama ada hormati, ulama fikih menyampaikan, ketika sementara kita membasuh daripada kedua tangan kita ini, maka disitulah letaknya dosa kita berguguran. Semakin lama kita menggosok daripada tangan kita ini, semakin berguguran dosa kita. Saya mengulangi kembali doanya, ya. Jadi pada saat kita membasuh daripada kedua tangan kita ini, kita berdoa, Allahumma hfidh yadayya min ma'asika kulliha. Ini sunat. Sunat selanjutnya, sunat yang ketiga, ketika kita berkumur-kumur, ya, disunatkan kita berkumur-kumur, kan? Nah, apa yang dibaca pada saat kita berkumur? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, jadikan lisanku ini atau mulutku ini senantiasa basah, ya, untuk senantiasa mengingat kepada-Mu, bersyukur, berzikir lagi. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, jadikan ucapanku ini senantiasa berzikir, wa syukri ibadah. Ya, ada yang menyampaikan wa husni ibadah, boleh. Wa husni ibadah itu artinya perbaiki ibadah. Husnu itu adalah baik. Wa husni ibadah. Lantaran bisa baik ibadah dan baik ibadah, kenapa kata kita senantiasa berzikir? Maka selama kita berzikir harus hormati, dosanya mulut itu berguguran. Dosanya mulut itu berguguran. Makanya jangan terlepas kita berzikir. Kenapa? Karena kita diundang oleh Allah berzikir. Ya, banyak dalam Al-Quran katakan, allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. 191 Al-Imran. Allazina yaskuruna Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir di hadapan Allah, senantiasa, ya, ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia di waktu qiyam, di waktu berdirinya, wa qu'udan, di waktu duduknya, wa 'ala junubihim, dan dia tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia sempat berpikir, siapa yang menciptakan langit wal bumi itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang menciptakan di alam jagat raya ini, termasuk diriku ya Allah, tidak pernah sia-sia. Makanya kita diciptakan oleh Allah itu, ya, tidak sia-sia. Berarti kebalikannya, kita tidak bisa mensia-siakan ataupun menyia-nyiakan daripada nikmatnya. Sudah berapa surat itu? Tangan, mulut. Apalagi? Biasanya kan ada yang menaruh air minum, ada ya? Ada apa ya? Ada. Apa yang kita baca? Ya. Pada saat kita memasukkan air ke lubang hidung, ya, maka kita membaca Allahumma arhamni raihatan minal jannah. Allahumma arhamni raihatan minal jannah. Ya Allah, berikan kasih sayangmu untuk aku bisa mencium surga. Kenapa hormati? Ada orang yang tidak sempat mencium surga. Jangankan mencium surga, ya, diperlihatkan saja surga tidak bisa.
Siapa gerangan harus hormati yang tidak berhak mencium surga, yang tidak berhak masuk surga, ya, yang tidak berhak menikmati surga. Mohon maaf, ini di bulan suci Ramadan momennya jamaah dimuliakan Allah. Terkadang karena kesibukan, apalagi di akhir-akhir bulan suci Ramadan, terkadang kita melupakan yang kita muliakan. Siapa yang kita muliakan itu? Siapa yang kita muliakan? Hukul walidain, kedua orang tua. Nanti akhir Ramadan mau saya singgung jamaah dimuliakan Allah orang tua. Ya. Sekarang kita berpuasa melaksanakan ibadah salat, tapi kita mengadakan rentang waktu, rentang jarak, ya, terhadap kedua orang tua. Jangan bermimpi bisa kita akan diterima oleh Allah. Jangan bermimpi untuk kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Jangankan dimasukkan ke dalam surga, mencium baunya surga diharamkan oleh Allah bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita berdoa bersama mati, tapi bukan sekedar permintaan, harus diimplementasikan. Jangan minta tapi kita durhaka kepada orang tua, tidak dapat. Ya kan? Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma arhamni, ya Allah berikan kasih sayangmu ya Allah, rahatan minal jannah, untuk mencium daripada baunya surga. Harus ini. Jadi mulai dari tangan, mulut, apa lagi? Hidung. Ini sunnah jamaah dimuliakan Allah. Dari malam kita sudah singgung wajibnya. Ya. Masih ingat doanya pada saat kita mau basuh muka? Masih ingat? Dari malam. Sebelum bayar. Nah ini bagaimana bisa diingat? Karena memang jarang dibaca, bahkan barangkali tidak pernah dibaca. Ya kan? Makanya diusahakan itu setiap anggota tubuh yang terkena untuk jamaah dimuliakan Allah, apakah itu sunnah atau wajib, jangan lepas, barengi dengan doa. Karena wudhu ini harus hormati, menjadi nanti sifat, menjadi nanti penawar, menjadi nanti penolong. Bahkan dari malam sepasasimu ketika manusia diangkat jamaah dimuliakan Allah, maka ya kelihatan wajahnya yang berseri-seri harus hormati. Akibat dari apa? Akibat daripada air wudhunya. Sampai dikalungkan satu kali yang bernama Gurram wajah itu dikalungkan dengan sama. Nah, tadi malam doa kita pada saat membasuh muka itu apa? Allahumma baitu wajhi yawma tabyad. Ya Allah, berikan muka muka yang bercahaya. Dan ada di dalam Al-Quran, ya, ada orang diberikan umum apa namanya cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya berseri-seri. Ada orang yang mati mukanya gelap. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadullu ay ala biha fatirah. Itu surah Al-Qiyamah yang dimulakan Allah. Ada orang diberikan ya muka itu gelap, ada orang diberikan muka yang bercahaya. Nah, ikhwan kiranya selalu mati. Nah, sampai kepada persoalan membasuh tangan sampai ke siku, dari malam kita sudah jelaskan juga doanya. Ya, Allahumma atini kita biyamini wa la bisimali wa hasibni hisaban yasir. Nah, sampai kepada pesta kita yang dimuliakan Allah atau umum sudah kita jelaskan tadi malam. Apa doanya? Allahumma harrim sa'ati 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku untuk tersentuh api neraka. Pada saat kita membasuh di telinga, apa yang kita baca? Ini saya kadang-kadang perhatikan orang ambil wudhu saya kadang-kadang perhatikan itu. Ambil air wudhu harus hormati itu, jangan kita sebut ini. Ya kan? Maka dikemas-kemas saja telinganya karena dia sudah berkenaan air. Ya kan? Ketika kita membasuh daripada telinga kita ini caranya ini dikasih masuk, kemudian diputar. Jadi ini yang kena air juga yang
dan lebih penting apa namanya panggilan ketimbang pekerjaan. Nah, sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, kamu indahkan panggilan itu, ya. Apa yang kamu lakukan itu tidak sebanding pekerjaan itu ketimbang yang kamu datang itu jauh. Ya, tarik dari sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-110 jamaah dimuliakan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan ridha dari Tuhannya, liqa'a rabbih, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia melaksanakan amalan yang saleh, amalan yang baik-baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak pernah dia mensyirikatkan kepada Tuhannya yang wahid. Ahada itu wahid. Ini makna itu. Banyak persamaan ayat ini, ya kan? Banyak. Ini surah Al-Kahfi. Apalagi di malam hari Jumat, di malam Jumat yang paling dekat Allah, usahakan itu kalau pada waktu baca Al-Kahfi. Berapa ayatnya? Usah 110 ayatnya Al-Kahfi itu. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, sampai seterusnya jamaah dimuliakan. Nah, jadi ini maknanya telinga ketika kita membahas. Saya mengulangi doanya. Allahumma ja'alni minastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsan. Nah, selesai kita membahas daripada dalam telinga jamaah dimuliakan Allah, maka berpindah ke kaki. Ya, tadi malam kita sudah singgung doanya, tapi tidak ada salahnya kita ulangi kembali. Apa yang kita baca pada saat kita membasuh kaki kita? Masih ingat tadi malam? Lupa ya? Kita diingatkan jemaah dimuliakan. Doanya, Allahumma sabbit qadami 'ala sirat yauma tazillu qadam. Ya Allah, luruskan kakiku untuk meniti di atas sirat yang tidak ada tinggi yang selain daripada ini. Dalam sebuah tafsir jamaah dimuliakan Allah dan beberapa ulama yang menjelaskan bahwa sirat jamaah dimuliakan Allah itu, sirat itu apa? Sirat. Beda itu sirat dengan sirat. Kalau syarat itu artinya binatang yang melata, termasuk kepiting itu syarat. Tapi kalau sirat berarti jembatan. Ya, sama itu perbedaannya, apa persamaannya? Tarik yang sedang, tarik jalan. Hanya di beberapa kata bahasa tarik jalan. Silakan jalan. Itu. Ya. Nah, jadi sirat ini menurut ahli tafsir bahwa ibaratnya sehelai rambut di belah tujuh. Gitu. Sehelai rambut di belah tujuh jamaah dimuliakan Allah, disinilah manusia melintasi sirat ini, ya, tergantung jamaah dimuliakan Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kehendaki manusia itu beruntung atau baik, maka insyaallah bisa menyeberangi dari startnya sampai ke finishnya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Kenapa? Ketika kita berbicara masalah neraka, jangan diangkat. Jadi surga harus hormati di atas neraka. Kan itu. Surga di sebelah, neraka di bawah. Ini banyak yang dimuliakan, tergantung nanti apa maunya Allah. Makanya dalam Al-Qur'an katakan itu, ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ini biasa dibaca oleh Ustaz kita dalam ini surah Al-Imran 26. Ya. Qulillahumma malikal mulki, aku ini raja di raja. Kata Allah Subhanahu wa taala, tu'til mulka man tasha, apa yang menghendaki. Kalau menghendaki orang itu baik, maka baik orang itu. Kalau menghendaki orang itu hina, maka hina orang itu. Jangan dibelakang. Di koran gerak. Kenapa? Ya, tergantung dari
kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a 'alaiha, siapa yang melakukan keburukan kembali pula kepada dirinya sendiri yang dimuliakan Allah. Pilih. Ikhwan fillah yang masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja sedang ini, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa, ya, karena persoalan daripada kajian fikih ini, ya, kita juga tidak bisa memberikan secara monoton, ya, tentu ada seri, ada pertanyaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai, ya, tentu ada perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat dalam hadis dijelaskan ikhtilaf ummati rahmah. Ya, ikhtilaf adalah kasih sayangnya Allah. Apa itu ikhtilaf? Berbeda pendapat, tapi jangan ada hormati dibesar-besarkan. Ini dalam Al-Quran katakan wasawirhum fil amr, harus bermusyawarah yang dimuliakan Allah. Hasil musyawarah itu wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya serahkan kepada jamaah. Mungkin ada yang bertanya. Kalau afal boleh dapat nomor surat. Silakan. Yang masalah doa wudu tadi. Baik. Kira-kira kalau pakai nawaitu wudu bisa kan tidak? Nawaitu. Iya. Ini pertanyaannya. Jadi nawaitu itu kan niat Pak, niat. Ya. Hasil daripada niat itu bukan berbicara di sini. Di mana ditanya ini? Artikan yang kita ucapkan itu lafaznya nawaitul wudu'a li rabbil hajsil asghari fardan lillahi ta'ala, maka hati menerjemahkan sengaja saya berwudu untuk mengangkat hadas kecilku karena Allah. Yang nyata sama dengan orang yang salat usalli itu dibaca usalli kira dibaca usalli sah. Yang sah itu sengaja saya melaksanakan salat subuh 2 rakaat, ya kan? Ikut imam karena Allah. Ngerti Pak? Seperti itu. Jadi itu doanya, ya, niat. Sebab kalau tidak berniat tidak bisa. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Baik, silakan. Lanjutkan. Siapa yang bertanya lagi? Silakan. Ibu-ibu di belakang silakan mau bertanya. Mungkin ada utang belum dibayar? Iya. Baik, jamaah subuh yang berbahagia, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita di waktu subuh ini salah satu rangkuman, ya, yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam bukunya dikatakan itu minal awqatis syarifah. Nanti sebentar malam kita akan singgung itu tempat-tempat atau makam-makam mustajabnya doa. Ya, nah, sebentar saja kita di malam yang ke-23 ya. Namanya mengingat Allah, kita akan singgung itu di mana tempat-tempatnya doa ini mustajab. Nah, salah satu doa mustajab ya bainal azani wal iqamah, di antara azan dan ya, apalagi indah nuzulul ghaiz, apa itu? Di saat hujan rintik-rintik yang dimuliakan Allah, itu mustajabnya. Apalagi di antara waktu subuh sampai subuh, apa itu subuh? Masuk waktu duha yang dimuliakan Allah. Baik, nah seperti ada sahabat karena ini sudah menjelang masuk waktu subuh. Maka mari kita mengangkat kekuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar semua aktivitas kita, ya, baik aktivitas menyangkut persoalan dunia, ya, terlebih aktivitas menyangkut persoalan ukhrawi, kesemuanya itu kita berharap senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli amalin shalih sayyidul lillahi lahum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan
حمدا نائم حمدا واعد حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك النعمة ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ونسالك يقينا صادقا ونسالك علما نافعا ونسالك عملا متقبلا ونسالك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم اهدنا الى صراط